Kalau kata Dokter Tifa, dirinya tidak pernah menuduh, hanya meneliti. Kemudian Rismond menggeruduk. Lalu ada Rocky Gerung yang mengatakan kalau Gibran ini bermain-main di ranahnya orang dewasa. Mari kita tonton videonya teman-teman. Ini dia. Secara individu ya, saya pernah menuduh ya? Tidak pernah menuduh. Oke, kita cuma Kami mempertanyakan semua data-data yang ada di internet. Saya secara pribadi bukan berangkat dari ijazah, saya berangkat dari foto. Foto ijazah, di dalam ijazah itu yang saya pertanyakan karena mata saya mata anatomi seorang dokter yang tulisan dan segala macam itu kan domainnya Bang Rismond sama Mas Roy ya, mereka domain mereka telematika dan digital forensik. Mata saya mata anatomi. Nah di situ kan muncul kemudian hal-hal yang secara detail gitu kan, saya orang detail of attention ya, jadi detail-detail yang sekecil gigi kok beda. Kemudian sebetulnya bukan cuma 5 besar dari anatomi wajah yang saya capture, termasuk bagaimana tersenyum, garis senyum yang dihasilkan oleh gigi-gigi yang seperti itu akan menghasilkan garis senyum akan tercetak pada wajah kita berpuluh-puluh tahun. Itu pun sepertinya Dokter Tifa ini mulai amnesia teman-teman. Di sini dia dengan percaya diri mengatakan kalau tidak menuduh, bukan menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu, tetapi hanya meneliti. Tetapi teman-teman, rekam jejak daripada Dokter Tifa ini berkata lain. Seluruh Indonesia harus kita kumpulkan ini yang punya anak yang dididik oleh Dirjen Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Inilah kualitas mental dari pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia dini dasar dan menengah. Mengatakan kebenaran aja pun susah. Mendidik anak macam bagaimana ini? Udah jelas-jelas ini penyetaraan konyol-konyolan yang akan ditertawakan oleh dunia. Produk dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Semua orang pun yang punya logika kecuali termul penjilat itu, dia pasti mempertanyakan surat semacam ini. Ya. Dan ini produk dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Boro-boro mengejar koruptor ke Antartika. Ke Solo aja susah. Ya, oleh karena itu pemirsa ya, ke Sudirman aja susah. Iya, ke Sudirman ya, susah. Ini orang-orang kayak nggak ada kerjaan teman-teman ya. Kayak orang yang lagi pengangguran gitu. Lagi-lagi teman-teman, gerombolan Rismond CS ini menggeruduk, mendatangi kantor Kemendikbud. Dan di sini Rismond berteriak, mengajak, mengomporin emak-emak. Di sini rombongannya rata-rata emak-emak semua. Gibran anak kecil disuruh bermain di wilayah politik oleh bapaknya. Yang kurang ajar Gibran ke bapaknya. Tapi kita bisa verifying itu dalam keadaan hari ini. Well-behaved man manipulate history. Seorang yang terlihat santun, padahal sedang memanipulasi sejarah. Yang akan datang bukan, sudah pasti, sudah terjadi. Gibran anak kecil disuruh bermain di wilayah politik oleh bapaknya. Yang kurang ajar Gibran ke bapaknya. 2009 yang kurang ajar Gibran karena jadiin bapaknya wakil presiden. Kemarin yang kurang ajar siapa? Dia tahu anak ini anak kecil disuruh main di wilayah orang dewasa. Siapa yang kurang ajar, Mbak? Siapa yang nyuruh, Bung Roke? Yang nyuruh Gibran siapa? Kan Pak Prabowo sudah sekian kali. Waduh, sepertinya Rocky Gerung ini mencoba menyesatkan ini. Dengan tudingan beliau yang mengatakan Gibran anak kecil yang disuruh bermain di wilayah orang dewasa. Dan yang menyuruh adalah dari tudingan Rocky Gerung adalah Pak Jokowi. Tetapi perlu kita tegaskan sekali lagi.
yang meminta berulang kali, bahkan sampai 3 kali itu, Presiden Prabowo yang meminta restu ke Pak Jokowi supaya Mas Gibran ini direstui jadi calon wakil presiden hingga sah sekarang wakil presiden. Bukan karena Pak Jokowi. Aja beberapa kali ini. Oleh karena itu, ya kalian yang ingin memberikan pesimis, jangan ragu ya. Masih banyak Ibu Reti. Ya ada berapa puluh ribu. Ada Satu bunker lah ya. Satu bunker setara bunkernya Jokowi. Ternyata stoknya masih banyak, teman-teman. Buku ini. Artinya apa kalau stoknya masih banyak? Berarti enggak laku. Makanya usahanya kesana kemari membawa ini buku ditawar-tawarin. Tetapi rakyat masyarakat sudah pintar. Ngapain membeli buku yang diciptakan atau hasil karya dari trio RRT ini? Gunanya apa coba? Tapi gak apa-apa, jadi lama live-nya, asal jangan habis main kayak aja. Coba arahkan kita. Para sampah tuh. Ngapain lah tuh, Bang? Di sini kasihan sekali rombongan Rismon, teman-teman. Dihadang, nggak diterima karena bikin gaduh. Ada apa nggak malu tuh? Apa nggak malu orang-orang ini nggak diterima? Datang ke sana, datang kemari, endingnya tetap nggak diterima, bahkan diusir. Iya, kontak aja Pak Arman. Daripada ya. Kita cuma mendengar aja kok. Bertanya betul selesai. kalau Bapak bisa menemukan kami Pak, mungkin itu salah satu pembela negara Pak. Tapi kalau Bapak menghalang-halangi berarti Bapak menjatuhkan negara ke keburukan sampai. Dan satu lagi, chaptermu dicabut langsung. Dia tidak mau dipecat. Iya sih, Bapak masalah Bapak ada masalah. Nanti saya kasih sertifikat dari Tentana. Tambah banyak kan ini undang-undang termul. Ada mau keluar juga bisa dikatakan. Biarin aja. Pak Asian tuh ibu itu sebenarnya dia ada urusan di sini ya. Mana? Memang nyari menggabung dalam organisasi. Ini kasihan mereka-mereka ini, teman-teman. Ngapain coba? Lesehan di sana, kemudian ngemil di sana, berombongan, banyak sekali, teman-teman, menggeruduk. Di sini langsung dijagain sama Pak Satpamnya. Gara-gara Rismon, Michael, dan rombongan emak-emak yang selalu mensupport mereka tuh. Sampai-sampai sekarang, gara-gara ini nggak diterima, duduk lesehan, kemudian sambil makan di sana. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian aksi-aksi yang dilakukan oleh Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan yang lainnya ini? Jangan lupa, tinggalkan komentar terbaikmu teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah ini.